Seberapa susah dapetin aksesoris original Sony? Jadi belum lama ini aku ngambil kamera Sony ZV-E1. Nah sebenarnya kamera ini tuh datang sama windscreen yang bisa dipasang di cold shoe-nya ini. Si Edo pintar yang pakai kamera ini belum nyampe sebulan kemarin udah menghilangkan windscreen-nya itu. Seperti biasa, smart camera, dumb user. Di e-commerce dan website Sony, aksesoris itu tuh nggak dijual. Lalu ku cari ada yang third party sebenarnya dari Small Rig. Tapi waktu ku tanya mereka lagi nggak ready stock. Paling baru siap nanti akhir Januari atau Februari gitu. Jadi ku telepon hotline-nya Sony. Dari situ aku diarahin ke 2 nomor telepon dan 1 nomor WhatsApp. Disuruh telepon ke 2 nomor ini, kalau nggak diangkat disuruh WhatsApp ke nomor yang ini. Tapi katanya mereka ini tutup di tanggal merah. Dan karena waktu aku nelpon hotline ini tuh tanggal 25 Desember, akhirnya aku telepon lagi lusanya di tanggal 27. Lalu pas ditelepon, nyambung tapi nggak diangkat nih sama dua-duanya. Lalu pas ku chat ke nomor WhatsApp yang dikasih, balesannya begini. Iya, agak aneh. Lalu soreannya aku coba telepon lagi dan kali ini diangkat. Nah, dari situ aku diarahin ke nomor WhatsApp yang berbeda sama yang kemarin dikasih itu. Jadi di tanggal yang sama, tanggal 27 itu aku tanya WinMAF yang ada di Sony ZV-1 ini bisa dipesan lagi atau enggak, soalnya hilang. Yang kali ini jawabannya lebih normal. Mau dipastiin servisnya bisa dipesan atau tidak. Mungkin maksudnya aksesorisnya bisa dipesan atau enggak kali ya. Tapi ya udah, intinya jawabannya yang ini lebih mantap. Lalu tahun baru lewat dan belum ada kabar. Akhirnya tanggal 6 ini aku chat lagi dan jawabannya belum ada info. Ya sebenarnya bukan masalah yang gimana-gimana sih. Biasanya juga cukup sering aku pakai eksternal microphone kayak gini misalnya gitu kan. Cuman yang agak membingungkan buat gue di sini kenapa ya kalau kita beli kayak action cam gitu, GoPro atau sejenisnya gitu ya, gampang banget kita nyari aksesoris ini itunya. Kayaknya ada aja yang jual, baik itu mau yang original maupun yang third party. Tapi kali ini bisa dibilang ini beli kamera yang harganya beberapa kali lipat dibandingin harga kamera action cam gitu. Kok agak susah banget ya buat dapetin aksesorisnya. Bahkan ini bukan buat dapat aksesorisnya deh, ini tuh cuman buat mau tahu aksesoris yang hilang ini bisa dipesan lagi atau enggak. Itu aja kok susah banget ya. Jadi mari kita coba main tebak-tebakan. Kira-kira aksesorisnya ini bakal bisa dibeli atau enggak nih. Seberapa susah dapetin aksesoris original Sony? Part 2. Ini lanjutan dari videoku sebelum ini. Singkat cerita, aku tuh ngilangin windscreen bawaan dari kamera Sony ZV-1, terus udah ngontak Sony dari tanggal 27 Desember dan sampai tanggal 6 Januari kemarin. Aku bukannya belum bisa pesen barangnya, tapi bahkan tuh belum tahu itu barang yang hilang tuh bisa dipesan lagi atau enggak. Setelah aku ngepost videoku yang kemarin itu, persis hari yang sama tapi agak sorean ya. Aku langsung ditanya, unitnya warna hitam bukan pak? Aku jawab dong, iya betul warna hitam. Akhirnya dikasih tahu kalau aksesorisnya tuh bisa dipesan harganya 250.000 dan kalau udah oke tinggal ditransfer terus nanti kalau udah bakal dipesanin. Perkiraan paling cepat datangnya tuh 7 hari kerja. Kebetulan aku balasnya agak malam jadi baru dibalas lagi tuh besoknya tanggal 7. Akhirnya tanggal 7 udah oke semua lah, udah transfer segala macam tinggal nunggu. Dan akhirnya hari ini tanggal 14 Januari aku dapat kiriman dari Sony yang belum gue buka. Jadi mari kita buka. Dan datangnya ternyata WinMAF-nya doang, nggak ada cara nyambungin ke cold shoe-nya. Jadi ternyata ini belum selesai, jadi mari kita tunggu lanjutannya. Seberapa susah dapetin aksesoris original kamera Sony part 3. Tema video hari ini adalah akhirnya. Singkat cerita, 1 bulanan pakai kamera Sony ZV-1, si Edo pintar ini menghilangkan WinMAF bawaannya. Setelah ngontak Sony dan melewati proses yang cukup wow, bisa tonton video sebelum ini aja ya, pakai link yang ada di caption. Akhirnya bisa tuh pesan lagi, tapi yang datang ternyata bulunya doang. Pas kutanya, ternyata katanya itu perlu part tambahan yang namanya windscreen adaptor. Ya mungkin harusnya aku tahu kali ya, kalau itu 2 barang berbeda. Ya nggak tahu juga, tapi akhirnya ya udah bisa pesan lagi, harganya 60.000 plus ongkirnya 10.000. Itu ku pesan di tanggal 15 Januari, dan hari ini tanggal 25 Januari, 10 hari kemudian ya. Tadi sore barangnya sampai. Jadi mari kita cek. Moment of truth. Akhirnya. Jadi kesimpulannya, kalau kita kehilangan aksesoris original kamera Sony kita, bisa nih akhirnya pesan lagi. Tapi kan aku pertama kali ngontek tuh tanggal 23, terus lanjut lagi tanggal 27. Kalau kita hitung dari tanggal 27, sekarang tanggal 25, berarti hampir 1 bulan penuh nih buat dapetin aksesoris ini. Jadi pesan moralnya, jangan seperti Edo. Jangan hilangin aksesoris kamera original ya.